Oke guys, kita udah lengkap semua kan ya? Kira-kira suara aku kedengeran gak ya? Aman kok, kedengeran. Oke, nah sekarang kita langsung bahas aja kali ya. Kita kan dapat tugas video edukasi gitu kan guys. Kira-kira topik apa ya yang relevan sama anak-anak zaman sekarang? Jujur ya, kalau misalkan topiknya terlalu berat, pasti anak-anak juga bakal bosan. Iya, boring juga kalau terlalu formal sih. Gimana kalau misalnya kita bahas sejarah, tapi caranya pakai storytelling? Nah, iya setuju. Jadi, cerita tentang Khalifah Abu Bakar dan ada ilustrasinya juga. Bikin ilustrasinya jadi kayak cerita anak-anak yang di TikTok aja. Lucu tuh, terus nanti ceritanya kita pakai voice over aja. Nah, iya gitu, setuju. Oke, berarti untuk konsep tugas videonya fix kayak gitu ya. Halo adik-adik, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Namun, kehidupan harus tetap berjalan dan umat membutuhkan seorang pemimpin untuk melanjutkan perjuangan. Akhirnya, terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang akan memimpin dan menjaga ajaran Islam. Abu Bakar dikenal sebagai sahabat Nabi yang jujur, lembut, dan sangat setia. Ia selalu berusaha mengikuti ajaran Nabi dalam setiap langkahnya. Karena sifatnya itulah, umat Islam percaya bahwa Abu Bakar mampu memimpin dengan adil dan bijaksana di masa yang penuh tantangan. Setelah Nabi wafat, muncul berbagai masalah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada sebagian orang yang keluar dari Islam, ada pula yang menolak membayar zakat, dan kemunculan nabi palsu. Situasi ini membuat umat Islam bingung dan khawatir, karena belum ada contoh langsung dari nabi untuk menghadapi kondisi seperti ini. Dalam kondisi yang sulit tersebut, Abu Bakar Asy-Syiddiq mengambil keputusan yang tegas. Ia memerangi kelompok yang memberontak demi menjaga keutuhan umat dan ajaran Islam. Keputusan ini merupakan contoh ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh untuk menentukan tindakan yang paling tepat berdasarkan ajaran Islam. Ketika menghadapi persoalan, Abu Bakar tidak sembarangan mengambil keputusan. Ia terlebih dahulu mencari jawabannya di dalam Al-Quran. Jika tidak ditemukan, ia merujuk pada Sunnah Nabi. Namun, jika keduanya belum memberikan jawaban yang jelas, maka ia dan para sahabat akan berdiskusi untuk menemukan solusi yang terbaik. Dari perkumpulan itu, timbullah keputusan bersama yang sering juga disebut sebagai ijma sahabat. Dalam sebuah peperangan, banyak sahabat yang hafal Al-Quran gugur. Hal ini membuat Umar bin Khattab merasa khawatir jika ayat-ayat Al-Quran akan hilang. Atas usulnya, Abu Bakar akhirnya memerintahkan pengumpulan dan penulisan Al-Quran agar tetap terjaga keasliannya. Usaha ini melahirkan Mushaf Utsmani dan menjadi acuan dasar dalam penyalinan ayat suci Al-Quran. Pada masa ini, ilmu fikih belum tersusun secara rapi seperti sekarang. Belum ada buku, mazhab, dan kodifikasi fikih. Namun, cara berpikir untuk memahami hukum Islam sudah mulai terbentuk melalui Al-Quran, Sunnah, Ijma, serta ijtihad para sahabat dalam menghadapi berbagai persoalan. Masa kepemimpinan Abu Bakar menjadi sangat penting karena menjadi dasar bagi perkembangan hukum Islam di masa berikutnya. Ibarat membangun sebuah rumah, masa ini adalah fondasi yang kuat agar bangunan di atasnya dapat berdiri dengan kokoh. Dari Abu Bakar, kita belajar tentang kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab dalam menjaga kebenaran. Meskipun menghadapi banyak sekali tantangan, ia tetap teguh dalam memegang ajaran Islam. Yuk kita teladani sikapnya dalam kehidupan kita sehari-hari.